Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi Istima'ul Juyusi al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa fi sahihaini min hadisil A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. كمل. وفي الصحيحين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والملائكة بالنهار ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهم أعلم بهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وأعمالا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, kita melanjutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas, yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai bentuk bantahan terhadap kelompok Mu'attilah dan Jahmiyah yang mengatakan tak ada Tuhan di atas. Wa fi sahihain, dan dalam hadis Bukhari Muslim, dua kitab hadis yang sahih, dari hadis A'mash dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah, ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara padanya di hari kiamat. Wa la yanzur ilaihim, Allah tidak melihatnya. Wa la yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Syekhun zanin, orang yang telah tua tapi masih hobi berzina. Wa malikun kadzab, raja yang punya kekuasaan, punya kekuatan tapi masih senang berdusta. Wa ailun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Ini tiga jenis manusia yang paling Allah murkai. Allah tidak melihat mereka di hari kiamat dan tidak berbicara kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka. Orang yang seharusnya sudah tua mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tapi semakin tua semakin menjadi-jadi syahwatnya, masih tetap berzina. Kadang-kadang kakek-kakek mencabuli anak-anak di bawah umur. Ya dan billah. Seharusnya setelah tua meredam syahwatnya, tapi ini semakin parah. Inilah orang yang paling Allah murkai. Yang kedua adalah seorang raja, malikun kadzab, yang punya kekuasaan, punya segalanya, tapi masih mau berdusta. Orang berdusta karena ada sesuatu yang ingin dia jadikan sebagai sarana untuk dibenarkan perkataannya, diterima. Karena ada tendensi, sementara raja perkataannya didengar, tapi masih senang berdusta. Wa a'ilul mustakbir, yang ketiga adalah orang yang miskin tapi sombong. Wajhu syahid wallahu taala alam, di sini dikatakan dalam ungkapan Nabi wala yanzur ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Bahwasanya Allah melihat mereka dari arah atas mereka, menunjukkan Allah di atas mereka. Dan dalam hadis lainnya yang juga terdapat dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili
wa malaikatun bin nahar, berganti-gantian datang mengiringi dan menjaga kalian, malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Dan mereka berkumpul ketika sholat fajar dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat-malaikat malam, ya, membawa amalan-amalan hamba ketika siang. Maka Tuhan mereka bertanya kepada mereka. Mereka naik ke atas membawa amalan yang diperbuat hamba, dan Tuhan mereka yang di atas bertanya kepada mereka, dan dia lebih mengetahui dengan apa yang ditanyakannya dari mereka, para malaikat-malaikatnya. Maka Allah berfirman, fayaqulu kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tadi meninggalkan hamba-hambaku ketika di bumi. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat, ya, salat asar atau salat fajar. Wa atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka, mereka sedang salat. Hadis ini menunjukkan manusia senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Mereka berkumpul dalam dua salat, pada salat asar dan salat fajar. Ketika tiba salat asar, telah datanglah malaikat-malaikat malam berkumpul dengan malaikat-malaikat siang. Selepas ditegakkan salat asar, berangkatlah malaikat-malaikat siang. Bergantilah yang berjaga malaikat-malaikat malam. Nanti ketika datang fajar, turunlah ke bumi malaikat-malaikat siang berkumpul dengan malaikat-malaikat malam. Setelah dikumandangkan azan, ditegakkan salat fajar, maka naiklah malaikat-malaikat malam, tinggallah malaikat-malaikat siang. Dan Allah Jalla wa'ala, Tuhan mereka yang di atas mereka, selalu bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami datang mereka sedang salat, kami tinggalkan mereka sedang salat. Karena itulah dua salat ini diutamakan lebih daripada salat-salat lainnya. Kata Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat, maksudnya 5 waktu, dan salat wusta, salat tengah, salat pertengahan, dialah salat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Mengenai subuh Allah mengatakan, wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana masyhuda, dan tegakkanlah Quran yang dibaca ketika fajar, sesungguhnya Quran dibaca ketika fajar disaksikan. Ini menunjukkan keutamaan dua salat ini, keutamaan orang-orang yang menjaganya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan kita senantiasa diangkat kepada Allah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat lainnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik segala kalimat-kalimat yang baik, wal amalus salihu yarfa'u, dan segala amalan-amalan saleh dia angkat. Maksudnya Allah perintahkan malaikat membawa amalan-amalan tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Walamma hakkama Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu fi Bani Quraidah bi an tuqtala muqatalatuhum wa tusba durriyatuhum wa tuqsama amwaluhum, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'ati arqiyah. Ya. Kemudian dalil lainnya menunjukkan Allah di atas adalah ketetapan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terhadap Banu Quraidah. Peristiwa ini jazakallahu khairan. Peristiwa ini terjadi pada peristiwa perang Ahzab, ketika Nabi yang mulia dan para sahabat kaum muslimin dikepung oleh pasukan-pasukan yang banyak, pasukan sekutu dari Quraisy dan yang di bawah kekuasaannya Al-Ahbash, ya, kemudian Ghatafan dan semua Yahudi. Berkumpullah Yahudi
dengan segala macam puak-puaknya Quraisy dan dengan segala macam puak-puaknya, dan demikian juga Ghatafan untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Allah selamatkan mereka setelah berhari-hari masuk bulan demi bulan, ya. Mereka tak mampu masuk ke dalam kota Madinah. Bekal mereka menipis. Allah kirimkan angin dingin yang begitu sangat dahsyat, kuat, membalikkan tenda-tenda mereka dan membalikkan wadah-wadah mereka, periuk-periuk mereka, kuali mereka. Sementara Allah kirimkan malaikat membuat takut dalam dada-dada mereka. Mereka pun telah terpecah belah suaranya. Ada satu Yahudi yang dia masih ikut sebelum perang Ahzab ini, masih ikut kesepakatan damai dengan Rasulullah, belum melanggar. Yang melanggar dua suku Yahudi. Pertama yang melanggar adalah Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa. Ini kedua-duanya melanggar, kedua-duanya telah diusir. Tinggallah Banu Quraidah yang masih dengan perjanjian damainya dengan Rasulullah. Ketika datang pasukan yang banyak ini, berupayalah Yahudi-Yahudi yang telah terusir, kepala sukunya merayu-rayu pemimpin Yahudi Bani Quraidah agar membatalkan perjanjian kesepakatan damai dengan Muhammad. Semua pintu tertutup untuk masuk ke kota Madinah. Ya, sekiranya Yahudi Bani Quraidah ini membatalkan perjanjian, dari sana bisa masuk Quraisy dan bala tentaranya. Ya, maka ketika itu Banu Quraidah ini pun membatalkan janjinya. Dalam keadaan begitu terdesak, bahkan Nabi yang mulia SAW kasihan kepada kaum muhajirin dan ansar. Bahkan Rasulullah panggil dua pemimpin muhajirin, dua pemimpin ansar, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Berkata Rasulullah kepada keduanya, aku kasihan melihat kalian, manusia sepakat menghabisi kalian. Kalau sekiranya kalian rela dan sudi, aku mau buat perjanjian dengan Ghatafan, bahwasanya ya setengah daripada hasil kurma kita tahun ini kita berikan kepada Ghatafan dengan syarat mereka harus angkat kaki agar berkurang musuh-musuh kita. Karena Ghatafan adalah orang-orang Arab perampok, yang kerja mereka adalah merampok orang-orang kafilah yang berjalan. Mereka tak peduli dengan Islam, yang mereka peduli adalah bagaimana dapat harta, dan Islam tersebar menghalangi mereka. Karena itulah Nabi ingin sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka hasil panen kurma dari kota Madinah supaya mereka hengkang. Karena Rasulullah kasihan kepada para sahabat yang jumlah mereka hanya 3.000 saja, sementara musuh mereka 10.000. Lintas agama. Di sana ada musyrikin Arab, Quraisy, penyembah berhala, ada Ghatafan yang tak jelas agamanya, ada Yahudi, ahlu kitab, tapi semua sepakat menghabisi Islam. Ya. Maka singkat cerita, yakni Yahudi Bani Quraidah ini pun mengingkari janji. Adapun tadi ketika Rasul tawarkan kepada dua pemimpin Ansar, mereka berkata, ya Rasulullah, apakah apa yang kau sampaikan adalah merupakan perintah yang kami harus turuti, atau ini adalah merupakan bagian daripada strategi perang, upayamu ya untuk meringankan beban kami? Kata Nabi, upayaku, aku kasihan lihat kalian. Kata mereka, ya Rasulullah, demi Allah, dahulu kala mereka itu tak pernah berani mengambil kurma-kurma kami semena-mena, kecuali harus mereka beli. Kalaupun ada sedikit kami berikan kepada mereka untuk mereka cicipi. Ya Rasulullah, dahulu kami dalam keadaan kufur, kafir. Apakah setelah Allah berikan kepada kami hidayah Islam, hidayah iman, kami akan menyerahkan kepada mereka kurma-kurma kami? Tidak ya Rasulullah. Maka sepakatlah Rasulullah dengan mereka tetap bertahan menghadapi 10.000 pasukan. Allah kirimkan angin dingin. Akhirnya Yahudi dan bala tentara sekutu ini pun kocar-kacir. Mereka hengkang tinggalkan Madinah. Tinggallah satu suku yang mereka memang masih berdiam di kota Madinah, namanya Bani Quraidah. Selepas Quraisy dan bala tentara sekutu kembali ke negeri mereka, Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk segera bergegas
mengepung Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Tibalah mereka di sana, Bani Quraidah pun terkepung. Akhirnya Allah berikan kepada mereka rasa takut yang berkecamuk. Mereka pun menyerah, kalah. Ya, dan mereka berkhianat. Dan dalam Islam, berkhianat adalah merupakan pelanggaran besar yang layak untuk dipenggal kepalanya, eksekusi mati. Mereka berkhianat dalam kondisi sangat genting sekali. Bahkan Nabi suruh sahabat yang mencari tahu mereka berkhianat agar tidak memberitahukan kepada sahabat lain, hanya dengan bahasa isyarat saja. Kenapa? Karena khawatir akan membuat kaum muslimin semakin kritis. Sehingga ketika ditanya bagaimana mereka, apakah mereka semuanya telah memberontak, membatalkan janji, maka dia berikan isyarat dengan meletakkan tangannya di lehernya. Artinya apa? Mereka telah mengingkar janji, mereka telah memerangi kaum muslimin. Kalahlah mereka, maka mereka merayu-rayu agar Rasulullah berikan kepada mereka suaka politik, agar Rasulullah berikan kepada mereka keringanan hukuman. Kata Nabi, siapa yang kalian rela untuk menjadi pemutus perkara kalian? Teringatlah mereka Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz sebelum Islam datang adalah sekutu bagi Yahudi Bani Quraidah. Mereka berharap karena ada hubungan, dahulu kala hubungan baik dengan Sa'ad memberikan keputusan yang ringan. Kata mereka, Muhammad, kami meminta Sa'ad bin Mu'adz yang memutuskan keputusan tentang kami. Kata Nabi, baiklah, panggil Sa'ad. Datanglah Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan terluka. Masih bersisa luka lama ketika perang Uhud. Dan dalam keadaan terluka saat ini kembali lukanya keluar, muncrat kembali darah segar. Dalam keadaan dia terluka, dia pun dimintai Nabi SAW untuk memutuskan keputusan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, hari inilah aku tidak akan pernah mengambil keputusan karena takut kepada manusia, berharap kepada manusia. Hukumku, kata Sa'ad, setiap laki-laki yang telah balik, penggal kepalanya. Ketika dia mengatakan demikian, Nabi pun bersabda, sungguh wahai Mu'adz, engkau telah membuat keputusan sebagaimana telah Allah juga putuskan dari atas langit yang ketujuh. Nah, di sini yang mau kita ambil sebagai pelajaran bukan kisah sejarahnya, tapi perkataan Nabi, sungguh engkau telah membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang Allah putuskan dari atas langit yang ketujuh. Subhanallah. Maka mereka dikumpulkan. Dipanggil dua-dua orang. Setiap dipanggil tak balik. Mereka tak tahu. Setiap dipanggil tak kembali. Mereka pun datang kepada kepala sukunya. Apa yang diperbuat oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Kata dia, inilah kehinaan yang telah timpakan Allah kepada kalian dan kepada kita semua. Kehinaan berabad-abad, kehinaan selama-lamanya. Karena pada hakikatnya pemimpinnya tak mau berkhianat, dirayu-rayu oleh pengikutnya. Berkhianatlah dia. Tidak agak juga berakal, itu semua mereka tak kembali, mereka telah dipenggal kepalanya. Yang diragu-ragukan apakah telah balik atau tak balik, Rasul perintahkan cek, buka celananya. Jika telah ada bulu-bulu kemaluannya, penggal kepalanya. Berkata salah seorang dari mereka yang akhirnya masuk Islam, dicek ketika itu aku belum lagi tumbuh, maka aku selamat daripada pembunuhan. Inti yang mau kita ambil di sini bahwasanya Nabi mengakui kebenaran keputusan Sa'ad sesuai dengan apa yang Allah putuskan dari atas langit ketujuh. Naam, tafadhal. Wa fi lafdhin min fawqi sab'i samawat. Dalam redaksi lainnya dari atas langit ketujuh. Naam. Wa aslul qissati wa aslul qissati fi sahihain wa hadha siyaqu li Muhammad bin Ishaq fil Maghazi. Dan asal kisah ini terdapat dalam Bukhari Muslim. Adapun redaksi ini adalah redaksi yang dibuat oleh pengarang kitab sirah yang namanya Ibnu Ishaq. Naam. Wa fi sahihain min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ba'atha Ali bin Abi Talib
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تفصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد بن خيل ورابع إما علقمة وإما عامر بن طفيل قال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء مساء وصباحا. Dan juga termuat ini dari lainnya mengenai Allah di atas. Sudah banyak disebutkan di depan. Ya, daripada Quran, daripada sunnah. Ini kita masih berbicara daripada sunnah, dari perkataan para nabi. Dalam kitab Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib mengutus utusan kepada Nabi SAW membawa Zuhaibah, membawa emas, harta benda berupa emas, fi adimin, yang diletakkan dalam kulit, ya, sebagai wadahnya, maqrudin lam tufassal, yang memang dia belum lagi dipisah-pisahkan, belum dibagi-bagikan, min turabiha, masih dalam keadaan, ya, dia emas murni yang masih, ya, dalam batu-batunya dan debu-debunya, emas batangan masih murni, ya, batu-batu yang berisikan emas. Qala, berkatalah Abu Sa'id, faqasamaha baina arba'. Emas batangan ini dibagi Nabi SAW untuk 4 orang saja. Wallahu ta'ala alam. Kisah ini kelihatannya terjadi setelah penaklukan kota Makkah, setelah Rasulullah SAW menaklukkan Thaqif dalam peristiwa perang Hunain, ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah Makkah takluk, berangkatlah Rasulullah dengan 10.000 pasukan, tambah lagi 2.000 pasukan baru. Mereka lah orang-orang yang baru masuk Islam, yang disebut dengan gelar At-Tulaqa, orang-orang yang dimerdekakan Nabi. Berangkatlah mereka menuju Thaqif. Terjadilah peperangan di lembah Hunain. Di awalnya kaum muslimin hampir kalah, mereka kocar-kacir. Allah beri mereka ujian karena mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Belum lagi mereka melewati pohon besar, mereka minta untuk dibuatkan pohon yang besar sebagaimana kebiasaan kaum musyrikin, agar mereka ambil berkah pohon itu dengan menggantungkan senjata-senjatanya. Singkat cerita, Allah menangkan kaum muslimin dengan bantuan Allah. 10.000 bahkan 12.000 pasukan ini lari kocar-kacir. Yang bertahan hanya Ansar, Muhajirin. Hanya 90 sekian orang saja yang bertahan ketika datang perang, ketika datang hujan anak panah dan perangkap-perangkap. Nabi suruh ketika itu Abbas zamannya, wahai paman, teriakkan, panggil Muhajirin. Maka berteriaklah Abbas, wahai kaum Muhajirin, datanglah Muhajirin. Panggil Ansar, wahai kaum Ansar. Pamanku Abbas panggil para pasukan yang ikut perang Badar. Begitulah Rasulullah panggil satu pasukan demi satu pasukan. Yang dipanggil namanya lari kembali bersama Nabi. Akhirnya mereka menang, membawa harta rampasan perang yang banyak sekali. Di sana ada pemimpin-pemimpin Arab dari Qatafan. Ya. Maka Rasulullah perintahkan agar dibagi sebagian dari Yaman. Ya, dibagikan kepada pemimpin Uyainah bin Badar, Aqra bin Habis atau Uyainah bin Hisan. Ya, Aqra bin Habis, Zaid al-Khail. Yang keempat Alqamah atau Amir bin Tufail. Emas batangan tadi dibagi kepada 4 orang. Padahal mereka baru masuk Islam. Padahal mereka lah orang yang paling sengit memerangi Nabi SAW. Qala rajulun min ashabih, maka berkatalah sebagian atau seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat lainnya yang berkata ini adalah ya laki-laki munafik, bukan sahabat Nabi. Dia berkata, ya, namanya Dzul Khuwaisirah. Dialah nenek moyang kaum Khawarij. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata dalam riwayat ini, dia berkata, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Kami lebih berhak memperoleh pembagian emas tersebut daripada mereka. Kami berjuang bersamamu, memerangi mereka, mereka baru masuk Islam, kau bagikan kepada mereka. Dalam riwayat lainnya, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau, sungguh engkau ini tak adil. Sesungguhnya pembagian ini tidaklah kau harapkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kau punya tendensi, kau tak adil. Apa jawaban Nabi? Inilah jawabannya. Ya, qala fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia pun berkata sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni? Mengapa kalian tak merasa aku ini aman dan amanah? Wa ana aminu man fis sama, padahal yang di langit sana telah mengamanahkan urusan ini kepadaku. Mengapa kalian curigai aku padahal yang di langit sana memberikan amanah kepadaku? Dia anggap aku amanah, kalian anggap aku tidak amanah. Yang ingin kita garis bawahi, mengapa kalian merasa tidak aman dengan pembagianku, tak percaya dengan pembagianku, sementara yang di langit mempercayakan kepadaku amanah ini. Ya'tini khabarus sama'i masa'an wa sabahan. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap sore datang kepadaku wahyu dari langit. Mengapa kalian tak percaya kepadaku padahal yang di langit sana mempercayaiku? Yang kita garis bawahi, yang di langit sana siapa dia? Allah. Berapa banyak dalil. Tapi anehnya orang yang dalam hatinya terkena syubhat, dalil yang banyak tak dipegangnya. Tapi yang samar-samar ini yang dipegang. Dalil yang samar-samar seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia menyertai kalian di mana pun kalian berada. Kata mereka ini ayat membantah Allah di atas aras, dia di mana-mana. Inilah ciri-ciri orang terkena fitnah. Berpuluh, beratus, beribu ayat tentang Allah di atas, yang ini jelas muhkam, ditinggalkannya mengambil yang samar-samar, dan dia sebenarnya samar-samar dalam memahaminya, tak jelas, tak paham dia pemahaman yang baik. Sebenarnya tak samar-samar bagi orang-orang berilmu, bagi mereka samar-samar. Diambillah ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Kata mereka ini membantah Allah di atas aras. Subhanallah. Padahal ini ayat, subhanallah, tak seperti itu maknanya. Ciri-ciri ahlus syubhah, ahlul bid'ah, yang remang-remang ini yang dijadikan pegangan untuk membuat fitnah. Yang jelas ditinggalkan. Allah menyebutkan tentang mereka, huwallazi, dalam surah Al-Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitabah, dialah telah menurunkan kepadamu Alkitab. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dari Alkitab ini, dari Quran ini ada ayat-ayat yang jelas, namanya muhkamat, terang, benderang, rinci. Hunna ummul kitab, ayat-ayat ini yang paling banyak dalam Quran. Wa ukharu, dan ada ayat-ayat lain mutasyabihat, yang mutasyabihat, samar-samar bagi sebagian orang, tidak bagi ulama. Bagaimana sikap manusia dalam ayat-ayat ini? Fa amman ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min, yang dicari, yang diikuti ayat-ayat yang samar-samar ini. Minhu ibtigha'al fitnah, tujuannya untuk membuat fitnah, untuk membuat musibah, mendatangkan perpecahan, membuat keraguan-raguan. Ya, inilah ciri-ciri ahlul zayghi wad dhalal, ahlul bid'ah. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, dengan mencari-cari takwil yang sesuai dengan otak mereka, akal mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wal rasikhuna fil ilm, padahal
tidaklah mengetahui ayat-ayat mutasyabihan tafsiran yang benar kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, sikap ulama-ulama dalam ilmunya ini ketika mendengarkan ayat-ayat mutasyabihat, warasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min indi rabbina. Semua ayat ini datang daripada Tuhan kami, kita harus terima semuanya. Mengapa kita harus tolak? Ya. Tapi tafsirannya tak sebagaimana mereka tafsirkan. Cobalah lihat dialog ungkapan orang-orang ahlul kalam tentang Allah bersementasara, sebagaimana mereka mengingkari dengan akal mereka. Ya, mengingkari ayat, mengingkari hadis. Kalaulah Tuhan sepertiga malam turun tiap malam, sementara bumi ini berbeda-beda. Malam di Amerika, di sini siang, siang di sini Amerika malam. Kapan turun Tuhan itu naik ke atas? Berarti Tuhan tak naik-naik, turun terus. Kemudian kalau dia turun, siapa di atas? Dianggapnya Allah Jalla wa'ala seperti makhluk. Inilah kata mereka, kaum Wahabi ini akalnya sempit. Ya. Barulah disebutkan syubhat-syubhat. Bagaimana dengan wahwa ma'akum ayyana ma kuntum? Dia bersama kalian dimana mungkin berada. Dia lebih dekat daripada urat nadi. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemana pun penghadap di sana ada wajah Allah. Ini ayat-ayat yang mutasyabihat bagi mereka. Ini yang mereka ambil, yang muhkamat campakkan semuanya. Ciri-ciri siapa? Ahlul bid'ah. Maka Wahabi dianggap orang yang paling tak rasionalis, otaknya tak dimainkan menurut pendapat mereka, karena menurut mereka Wahabi ini berpegang teguh dengan dalil secara, ya, kata mereka secara tekstual saja, bukan itu maknanya. Allahu Akbar. Dan berapa banyak kita bacakan ayat, berapa banyak kita bacakan hadis, sekarang kita masih baca hadis, ini semua mereka buang. Subhanallah. Maka pujilah Allah, engkau diberikan Allah nikmat menjadi bagian daripada ahlu sunnah, ahlul hadis yang mengikuti hadis Nabi, mengikuti akidah Nabi, para sahabat, para tabi'in. Ya. Bahkan mereka terkadang ikut-ikutan yang latah, mereka lemahkan hadis tentang Allah di atas, haditsul jariyah yang dikutip Imam Muslim. Kata mereka hadis ini tak sahih. Allahu Akbar. Dalam Sahih Muslim mereka katakan tak sahih. Ya, dan hadis tentang Allah di atas bukan hanya dalam riwayat Muslim saja, dalam banyak riwayat lainnya. Tapi begitulah orang ketika telah terkena fitnah, dia tak akan pernah mau meninggalkan keyakinannya walaupun sudah dibacakan kepadanya hadis. Ya. Pernah suatu ketika diceritakan salah seorang yang tobat daripada pemahaman Khawarij. Dia katakan, ada peristiwa yang begitu berkesan di hatiku, yang membuat aku keluar daripada Khawarij. Sebelumnya aku lihatlah mereka lah sebaik-baik manusia, mereka lah sebaik-baik orang. Karena Khawarij ini paling banyak ibadahnya, paling banyak salatnya, kalah ibadah para sahabat, kalah salat sahabat, kalah puasa sahabat. Ya, kening hitam-hitam karena banyaknya sujud. Quran begitu banyaknya yang mereka lantunkan, ya, sehingga Nabi mengatakan kalau akan bandingkan bacaan kalian, salat kalian, puasa kalian, tak ada apa-apanya dengan salat mereka, bacaan mereka dan puasa mereka. Ya, suatu hari kata beliau, ia meriwayatkan kisah ini sehingga sampailah kepada kita. Mereka rombongan ini masuk, ya, ke tempat Abdullah bin Khabbab ibn al-Irid. Abdullah adalah anak daripada Khabbab. Khabbab adalah sahabat Nabi yang dahulu budak yang disiksa oleh tuannya. Ya, kala itu Khawarij tersebar pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan gara-gara inilah Ali perangi mereka, sebelumnya Ali sabar, Ali biarkan mereka. Berkali-kali Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, mereka telah membuat kacauan. Kata Ali, kita biarkan sampai mereka menumpahkan darah, baru kita bunuh mereka. Maka mereka datang beramai-ramai, terkejutlah Abdullah bin Khabbab. Kata dia, mengapa kalian buat saya terkejut? Kata mereka, aman, jangan takut, tak perlu khawatir.
Jangan takut dari kami. Kemudian mereka berkata, apakah engkau sahabat Rasulullah? Ya, apakah ayahmu pernah mendengarkan hadis dari Rasulullah? Dia katakan, ya. Berikan kami satu hadis yang kau dengar dari ayahmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, aku telah diriwayatkan oleh ayahku Khabbab, dia mendengar Rasulullah bersabda, akan datang masanya fitnah. Orang yang duduk lebih mendingan dibandingkan orang yang berdiri melihat fitnah. Dan orang yang berdiri lebih mendingan dibandingkan orang yang berjalan menuju fitnah. Orang yang berjalan lebih mendingan dibandingkan orang yang berlari menuju fitnah. Barang siapa yang mendekati fitnah, dia akan terbakar dengannya. Apabila fitnah muncul, maka jadilah engkau orang yang terbunuh. Jangan menjadi orang yang membunuh. Hadis dibacakannya. Setelah hadis mereka dengar, hadis nih, mereka giring Abdullah keluar, mereka sembelih sebagaimana disembelihnya kerbau. Tak puas, masuk ke dalam rumahnya. Mereka paksa keluar budak wanitanya, Ummul Walad, yang sedang hamil. Ya. Mereka belah perutnya, ya dan billah. Mereka keluarkan bayi tersebut, mereka sembelih, mereka buang ibu dan anaknya ke dalam air sungai. Subhanallah. Sebentar setelah itu lewatlah rombongan daripada binatang ternak miliknya Ahlul Kitab, babi-babi lewat. Berkatalah mereka, ini adalah harta benda hewan ternak milik Ahlul Kitab yang Nabi kita suruh lindungi, jangan diganggu. Dan itulah ciri-ciri mereka, yaqtuluna ahlul Islam, mereka membunuh kaum muslimin, wa yada'una ahlul awthan, mereka biarkan para penyembah berhala. Maksud saya, beginilah kalau fitnah sudah masuk ke dalam hati, hadis pun tak bergeming, tak berguna bagi mereka hadis. Maka ru'usud dhalal, pemimpin-pemimpin kesesatan itu, karena telah dalam hati mereka fitnah mengurat mengakar, tak usah kau bacakan kepadanya hadis, sia-sia, tak guna. Kau bacakan beribu hadis Allah di atas pun tak guna, sia-sia. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah. Ya, kita menerima apa yang Allah katakan, kita terima. Apa yang dikatakan Rasul kita terima. Kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, wahai Tuhan. Dan begitulah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ngeyel, tidak menolak hadis, tidak menolak ayat. Ya. Sebagaimana Ahlul Bid'ah. Berapa sisa waktu? 3. Demikianlah kajian kita malam hari ini, ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan. Masih banyak lagi segudang dalil-dalil. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar, ya, kesabaran dalam menimba ilmu. Allah wafatkan kita di atas jalan ilmu ini. Allah berikan kita pemahaman yang benar dan amalan yang benar pula. Ya. Terus hadir, walaupun kita masih banyak dosa, tetap datang. Tetap memohon kepada Allah petunjuk agar diberikan keistiqomahan dalam menimba ilmu. Di sinilah kita akan mendapatkan kebaikan. Dan majlis ini akan mencuci orang-orang yang tak lurus, orang-orang yang tak benar akan menyingkir dari sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.